falsus dong 3 kali. Itu tanda mau lepas tali. Beta pun hati susah lianona menangis. Lia beralih, beta menangis dengan harapan ale mau balik. Cuma satu yang beta pegang, ale pun janji. Cuma ale yang beta sayang, cuma ale yang beta cinta. Biar ale pergi jauh, biar ale tinggal jauh, beta pun hati sing ragu. I love you, cuma ale yang beta sayang, cuma ale yang beta cinta. Biar ale pergi jauh, biar ale tinggal jauh, beta pun hati sing ragu. Kita mulai dengan pengertian dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah peruraian zat elektrolit dengan menggunakan arus listrik searah. Pada sel ini, katode merupakan kutub negatif, sedangkan anode merupakan kutub positif. Untuk memudahkan mengingatnya, disingkat dengan KNAP, yaitu katode negatif, anoda positif, sel elektrolisis. Ini untuk memudahkan mengingat dan membedakannya dengan sel volta. Jika pada sel volta itu disingkatnya dengan kapan, yaitu katode positif, anoda negatif. Kembali pada sel elektrolisis. Pada elektrolisis itu terdapat 2 elektrode, yaitu yang pertama elektrode inert, artinya elektrode yang tidak ikut bereaksi. Contoh dari elektrode inert ini adalah logam Pt, yaitu platina, Au itu aurum atau emas, dan C yaitu karbon. Lalu yang kedua adalah elektrode bukan inert. Itu artinya elektrode yang ikut bereaksi. Logam-logam selain Pt, Au, dan C itu tergolong elektrode bukan inert. Pada sel elektrolisis itu terjadi reaksi pada katode dan anoda. Berikut ini adalah rangkuman reaksi di katoda. Untuk nomor 1, 2, dan 3 itu adalah reaksi pada larutan. Sedangkan pada nomor 4 ini adalah reaksi pada lelehan. Reaksi yang ke-1, jika larutannya terdiri dari logam 1A, 2A, Al3+, Mn2+, maka yang tereduksi adalah airnya. Menurut reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan gas H2 dan 2OH-. Lalu, jika larutannya mengandung H+ dari ion asam, maka yang tereduksi adalah ion H+-nya sesuai reaksi 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan gas H2. Aturan yang ketiga, jika pada larutannya terdapat logam selain 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka yang tereduksi adalah logamnya.
Reaksinya Ln plus ditambah N elektron menghasilkan endapan logamnya. Begitu juga aturan pada yang keempat, yaitu pada lelehan. Yang tereduksi itu adalah lelehan logamnya. Reaksinya juga Ln plus ditambah N elektron menghasilkan endapan logamnya. Selanjutnya, ini adalah rangkuman dari reaksi di anode. Anode terbagi menjadi dua, yaitu ada logam inert, PT, AU, dan C. Juga ada logam bukan inert, yaitu selain PT, AU, dan C. Pada logam inert terbagi menjadi 3 macam aturan. Yang pertama, jika terdapat ion sisa asam, misalnya SO4 2-, NO3-, lalu PO4 3-, yang teroksidasi adalah airnya. Menurut reaksi 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Lalu aturan yang kedua, jika terdapat ion halida, misalnya F-, Cl-, Br-, maka yang teroksidasi adalah ion halida tersebut berubah menjadi halogen. Jadi reaksinya 2X- menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Lalu aturan yang ketiga, jika terdapat ion OH- dari basa, maka ion OH- itu akan teroksidasi menurut reaksi 4OH- menghasilkan 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Itu untuk logam inert pada anodanya. Sedangkan jika logamnya bukan inert, maka logamnya langsung akan berubah menjadi teroksidasi menjadi Ln plus ditambah N elektron. Setelah mengetahui reaksi katode dan anode, kita mulai mengerjakan contoh soalnya. Yang pertama, kita diminta menuliskan reaksi elektrolisis larutan berikut. Yang A, larutan natrium nitrat dengan elektrode grafit. Grafit itu sama juga dengan karbon, berarti tergolong elektrode yang inert. Kemudian kita tuliskan natrium nitrat. Diingat lagi, rumusnya natrium nitrat itu adalah NaNO3. Ini larutan, jadi kita beri lambangnya Aq, lalu akan terurai menjadi Na+, ini juga Aq, ditambah dengan NO3-. Kemudian kita tuliskan reaksi pada katodenya. Reaksi pada katode itu melihat ion positif. Di sini ada Na+. Kita ingat lagi, Na+ termasuk golongan 1A. Berarti untuk katodenya menggunakan aturan nomor 1. Diingat lagi, aturan nomor 1 untuk golongan 1A, 2A. Berarti Na+ tergolong aturan yang ke-1. Kita tuliskan, berarti reaksi pada aturan ke-1 adalah 2H2O. Jadi air yang direduksi ditambah 2 elektron menghasilkan H2 gas ditambah 2 OH-. Kemudian kita tuliskan reaksi pada anodenya. Anode itu melihat dari ion negatifnya, yaitu NO3-. Diingat lagi, NO3- ini merupakan sisa asam, yaitu asal asamnya adalah HNO3. Karena ini sisa asam, mengikuti aturan anode yang nomor 1, yaitu untuk sisa asam. Kita tuliskan reaksinya, yang anode nomor 1 adalah 2H2O
teroksidasi menjadi 4H+ ditambah dengan O2 dan ditambah dengan 4 elektron. Setelah mendapat katode dan anode, kita jumlahkan dengan memperhatikan jumlah elektronnya. Di sini ada 2 elektron, di sebelah kanan ada 4 elektron. Supaya elektronnya sama, maka yang reaksi pada katode itu dikali 2 dan reaksi pada anode dikali 1. Tujuannya supaya elektronnya bisa dicoret. Setelah elektronnya kita hilangkan, maka yang tidak dicoret itu kita jumlahkan. Yang sebelah kiri 2H2O dikalikan dengan 2 berarti 4H2O. Lalu sebelah kiri ada lagi ditambah 2H2O. Sebelah kanan ada H2, ini dikalikan 2 menjadi 2H2. Lalu ditambah, ini ada 2O- dikali 2 berarti menjadi 4O-. Kemudian yang di anode ada 4H+. Dan terakhir ada O2. Ya. Kemudian molekul yang sama itu bisa kita jumlahkan. Di sini ada 4H2O dan 2H2O. Bisa kita gabung menjadi 6H2O. Lalu yang sebelah kanan kita tuliskan 2H2 ditambah, ini ada 4O- dengan 4H+, ini pun bisa digabung menjadi 4H2O. Dan terakhir adalah O2 gas. Begitu reaksi elektrolisis dari soal yang A, yaitu larutan natrium nitrat. Kita bahas soal yang B. Diminta menuliskan elektrolisis dari larutan asam klorida dengan elektroda PT atau platina. PT ini tergolong elektroda inert juga. Kita tuliskan dulu, asam klorida itu rumusnya adalah HCl. Ini larutan akan terurai menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Selanjutnya kita tuliskan reaksi pada katodanya. Pada katode dilihat ion positif adalah H+. Jika terdapat ion H+, itu mengikuti aturan katode yang nomor 2. Jadi kita tuliskan reaksi pada katode aturan yang kedua, yaitu 2H+ akan tereduksi menghasilkan gas H2. Selanjutnya kita tuliskan reaksi pada anode. Yang kita lihat adalah ion negatifnya, yaitu Cl-. Cl- itu tergolong asam halida. Asamnya yaitu HCl. Maka di anode mengikuti aturan yang nomor 2, yaitu khusus untuk ion halida. Kita tuliskan reaksinya 2Cl- teroksidasi menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Setelah dituliskan anode dan katodenya, maka kita jumlahkan kedua reaksi dengan menghilangkan jumlah elektron. Di sini ada 2 elektron, ini ada 2 elektron. Kita coret elektronnya karena pas sudah setara, dan kita tuliskan yang
tidak dicoret. 2H plus ditambah dengan sebelah kiri ada 2Cl min, lalu menghasilkan sebelah kanan ada H2 dan Cl2. Lalu langkah terakhir, ini ada ion positif dan ion negatif bisa digabung menjadi 2HCl. Menghasilkan di sini ada H2 gas ditambah Cl2 gas. Demikian elektrolisis dari larutan asam klorida. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang C. Pada soal yang C terdapat larutan CuSO4 dengan elektroda Fe. Diingat lagi, Fe itu nanti tergolong elektroda yang bukan inert. CuSO4 kita tuliskan dulu reaksinya. Untuk larutan CuSO4 akan terurai menjadi Cu2 plus ditambah dengan SO4 2 min. Lalu untuk reaksi pada katodenya, kita lihat pada ion positifnya terdapat Cu2+. Cu2+ itu bukan logam 1A, bukan logam 2A. Jadi untuk katodenya mengikuti aturan nomor 3, yaitu logamnya Cu2+ akan tereduksi. Kita tuliskan reaksinya. Cu2+ akan tereduksi menjadi endapan Cu. Kemudian pada reaksi anodanya harus memperhatikan elektrodanya bukan inert. Jadi kita menggunakan aturan untuk yang elektroda bukan inert, maka elektrodanya ini akan teroksidasi. Jadi yang digunakan adalah yang Fe-nya, bukan dari sisa asam ini. Kita tuliskan reaksinya. Fe logamnya akan teroksidasi menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Begitu reaksinya untuk yang bukan inert. Lalu kita gabung kedua reaksi ini. Di sini pas 2 elektron dengan 2 elektron, bisa kita coret dan dituliskan yang tidak dicoret, yaitu Cu2+ ditambah dengan Fe, menghasilkan endapan Cu dan ion Fe2+. Demikian elektrolisis dari larutan CuSO4 dengan elektroda bukan inert, yaitu Fe. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua terdapat reaksi elektrolisis dari lelehan berikut. Bedanya dengan soal nomor 1. Nomor 1 adalah elektrolisis larutan. Soal yang A terdapat lelehan MgCl2 dengan elektroda PT. Kita tuliskan reaksinya. MgCl2 itu adalah padatan, dipanaskan tanpa menggunakan air menjadi meleleh menjadi Mg2+. Ini lelehan ditambah 2Cl min. Kemudian pada katode, jika lelehan itu menggunakan aturan yang nomor 4, yaitu logam ion Mg2+ lelehannya akan tereduksi menjadi Mg.
Sedangkan anodanya tetap, yaitu dari 2Cl- adalah halida. Jadi reaksinya adalah 2Cl- berubah menjadi Cl2 yang gas ditambah 2 elektron. Kemudian ini elektronnya sama-sama 2, bisa dicoret, maka yang tidak tercoret kita tuliskan lagi Mg2+, ini lelehan, ditambah dengan 2Cl- menghasilkan yang sebelah kanan Mg ditambah Cl2. Dan langkah terakhir, ini ada ion positif dengan ion negatif, itu digabung menjadi MgCl2 terurai menjadi Mgs ditambah Cl2 gas. Kita lanjutkan soal yang B, masih tentang elektrolisis lelehan. Terdapat lelehan Ki, yaitu kalium iodida, dengan elektrode C. Kita tuliskan dulu reaksinya dari proses lelehan Ki, yaitu padatan berubah menjadi K+ ditambah dengan I-. Kemudian diingat lagi pada katode itu terjadi reaksi untuk lelehan menggunakan aturan yang nomor 4, yaitu lelehannya akan tereduksi. Dan pada anoda itu menggunakan aturan untuk ion halida. Jadi ion halidanya 2I-, ini lelehan, akan teroksidasi menjadi I2 ditambah dengan 2 elektron. Kemudian elektronnya harus disamakan, yang atas baru 1, yang ini 2, maka yang atas dikalikan 2, yang bagian anoda dikalikan 1. Tujuannya supaya elektronnya bisa dicoret, dan kita tuliskan lagi yang tidak dicoret, yaitu K+ ditambah dengan, sini sudah dikalikan 2, jadi 2K+ ditambah 2I- menghasilkan 2K, ya, karena ini dikalikan 2 ditambah dengan I2. Ini ada ion positif dan ion negatif bisa bergabung menjadi 2Ki. Sedangkan ini kita tuliskan lagi menjadi 2K ditambah dengan I2. Demikian elektrolisis lelehan kalium iodida. Katoda ini merupakan suatu reaksi reduksi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yang mengalami reduksi itu adalah apakah nanti yang dielektrolisis itu larutan atau leburan, dan bagaimana jenis ion positifnya. Sebagai contoh, misalkan kalau bentuknya itu adalah larutan dan larutan itu mengandung ion positif dari logam aktif di sini adalah 1A, 2A, Al3+ dan Mn2+, ya. 1A dan 2A sudah kita bahas sebelumnya di aturan Bilox, ya. Kalau misalkan sudah lupa, saya tampilkan lagi, ya. 1A itu yang lina kawin Robi CS frustasi itu, ya, LINAK RB CS FR. Kemudian 2A yang beli mangga cari sirsak bawah rambutan, atau BEMG CA SR BA dan RA. Nah, nanti kalau misalkan bentuknya atau larutannya itu mengandung ion dari logam aktif di sini, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah 2H2O ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah dengan H2. Kemudian kalau misalkan
dia dari logam aktif, tapi bentuknya adalah lelehan atau cairan. Atau misalkan yang dielektrolisis itu adalah dari logam lain, baik bentuknya larutan, lelehan, ataupun cairan, maka nanti yang tereduksi di katodanya adalah langsung logam tersebut. Ya. Kenapa kok yang di sini logam aktif tetap yang logamnya? Karena kalau lelehan dan cairan dia tidak mengandung air. Ya beda ya, kalau larutan itu campuran antara zat terlarut dengan pelarut. Nah pelarut biasanya air kalau larutan. Nah kalau lelehan dan cairan itu merupakan suatu zat murni, tidak ada pelarut, tidak ada terlarutnya, dia sendiri, cuma dalam bentuk cair. Oke, kemudian yang ketiga, kalau misalkan yang dielektrolisis merupakan larutan asam, artinya dia mengandung ion H+, maka reaksi reduksi di katodanya adalah 2H+ ditambah dengan 2 elektron menghasilkan gas H2 atau gas hidrogen. Nah, ini adalah 3 hal yang perlu dipahami pada reaksi di katoda. Ingat bahwa reaksi di katoda yang diperhatikan adalah jenisnya itu larutan atau leburan, dan ionnya positif itu berasal dari mana? Apakah logam aktif atau bukan, atau malah asam? Nah, ini nanti adalah beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan pada reaksi di katoda. Sementara untuk yang reaksi di anoda, ini yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah jenis elektrodanya, dan yang kedua jenis ion negatifnya. Apabila elektrodanya ini merupakan elektroda inert, inert di sini artinya dia sukar untuk bereaksi. Elektroda inert ada 3, yaitu C, PT, dan AU, atau karbon, platina, dan aurum. Aurum itu adalah emas. Nah, ada beberapa hal kalau misalkan elektrodanya inert. Yang pertama, kalau misalkan ion negatifnya itu mengandung oksigen, ada yang mengatakan ini merupakan sisa asam oksi ya, mengandung oksigen. Contoh misalkan ada SO42-, ada NO3-, misalkan ada lagi PO43-, dan lain-lain. Maka reaksi oksidasi di anodanya adalah 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah dengan O2 ditambah 4 elektron. Perhatikan perbedaan reaksi H2O. Kalau reduksi itu elektron di kiri, kalau oksidasi ini elektron di kanan. Ya, nanti meskipun ini sama-sama 2H2O, yang di katoda dan di anoda ini reaksinya berbeda. Nah, ini mohon untuk diperhatikan lebih seksama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan di anoda itu ionnya itu adalah ion halida. Ion halida itu adalah dari golongan 7A, ya, dari F, Cl, Br ataupun I. Maka nanti reaksi di anodanya adalah 2X- menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Misalkan X-nya ini merupakan Cl, ya berarti di sini 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Kemudian yang ketiga, kalau larutannya basah, artinya di situ anionnya itu adalah OH-, maka terjadi reaksi oksidasi pada OH- di sini. Ya, di anoda reaksi oksidasi OH- adalah 4 OH- menghasilkan 2H2 ditambah O2 ditambah dengan 4 elektron. Ini tadi ketika elektrodanya inert. Yang bereaksi langsung sih kita lihat di anionnya dulu. Kemudian kalau elektrodanya itu non-inert, ya, non-inert artinya dia malah mudah bereaksi. Berarti kalau elektrodanya ini mudah bereaksi, maka yang teroksidasi langsung elektrodanya, bukan anionnya lagi, bukan ion negatifnya, tapi elektrodanya. Nah, elektroda itu terbuatnya adalah dari logam, maka reaksi di anodanya itu langsung oksidasi si logamnya tadi. Jadi logam menghasilkan Ln+ ditambah dengan N elektron. Akan lebih mudah ketika kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini contoh soalnya adalah tulis reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon. Nah, Na2SO4 kita harus perhatikan dulu, ketika dia terion, dia jadinya adalah 2Na+ ditambah dengan SO4 2-. Untuk menentukan bagaimana reaksi di katodanya, kita harus melihat dulu apa ini tadi yang perlu diperhatikan, larutan atau leburan. Nah, contoh soal di sini dia bentuknya adalah larutan. Kalau bentuknya larutan, kita lihat dulu dia logam aktif atau logam lain. Di sini yang digunakan adalah Na+. Nah, Na+ ini merupakan logam golongan 1A ya. Kita lihat kembali. Nah, di sini 1A ada Na ya. Maka ini merupakan bagian dari golongan 1A. Karena dia adalah logam aktif golongan 1A dan bentuknya larutan, maka reaksi di katodanya adalah yang ini, yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 OH- ditambah dengan H2. Kemudian untuk menentukan bagaimana reaksi di anodanya, yang perlu diperhatikan adalah elektrodanya terlebih dahulu. Ini elektroda yang digunakan adalah karbon.
Nah, padahal karbon ini adalah bagian dari elektroda inert. Kalau elektrodanya inert, baru kita lihat anionnya. Di sini anionnya adalah SO4. Anion SO4 ini merupakan anion atau ion negatif yang ada oksigennya. Yang ada oksigennya. Maka reaksi di anodanya ini berarti menggunakan yang aturan ini. Maka anodanya adalah oksidasi dari air, yaitu 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron. Nah, kalau misalkan ditanyakan reaksi elektrolisis lengkapnya, kita harus gabungkan reaksi di katoda dan di anoda di sini. Tapi kebetulan di sini elektronnya belum sama. Ini elektronnya 2, ini adalah 4. Maka reaksi yang ada di katoda ini harus kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. Sehingga setelah dikalikan, maka katodanya menjadi 4H2O ditambah dengan 4 elektron menghasilkan 4OH- ditambah dengan 2H2. Di anodanya karena dikali 1 artinya dia tetap. Nah, di sini elektron di kiri ada 4, di kanan ada 4, maka ini elektronnya bisa kita hilangkan, kita coret. Dan tinggal kita jumlahkan. Maka di sini 4H2O ditambah 2H2O hasilnya adalah 6H2O, ini ada 4OH-, 2H2, 4H+ dan O2. Nah, ini kita tuliskan di sini. Tapi perhatikan, kalau misalkan dilihat di hasil reaksinya, ini ada 4OH- dan 4H+. 4OH-, ingat kalau OH- dengan H+, dia dapat bergabung membentuk H2O. Maka ini saya gabungkan 4OH- dengan 4H+ menghasilkan 4H2O. Di kanan ada 4H2O, di kiri ada 6H2O, maka ini bisa kita sederhanakan. Kita hilangkan 4 dari masing-masing ruas, maka di kiri tinggal sisa 2H2O, di kanan masih ada 2H2 dan O2. Nah, ini adalah merupakan suatu hasil reaksi bersihnya. Tapi kalau misalkan ditanyakan reaksi total atau reaksi lebih lengkapnya lagi, kan di sini tadi kan yang Na2SO4 kan ada ion Na+ dan SO4 2- yang belum bereaksi, maka reaksi total yang secara lebih lengkap lagi boleh dituliskan seperti ini. Ya, jadi Na2SO4 ditambah 2H2O dari sini tadi kita turunkan menjadi 2H2 O2, dan ini 2Na+ dan SO4 2- itu karena memang di sini dia belum bereaksi, berarti di sini masih ada di sel elektrolisis tersebut. Nah, tetapi biasanya reaksi itu biasanya sampai yang hasil bersih ini saja sudah sesuai atau sudah tepat. Contoh lagi misalkan, tulis reaksi elektrolisis dari lelehan CaCl2. Nah, CaCl2 ini kan kalau terionisasi jadinya adalah Ca2+ ditambah dengan 2Cl-. Untuk menentukan reaksi di katoda, yang perlu kita perhatikan adalah larutan atau leburan, atau lelehan ya. Leburan itu nama lainnya adalah lelehan. Nah, di sini ternyata bentuknya adalah lelehan atau leburan ya, sama ya. Leburan sama lelehan itu adalah sama. Maka ini nanti reaksinya, meskipun ini Ca itu adalah golongan 2A, tapi kalau dia bentuknya lelehan atau leburan atau cairan, maka reaksi yang terjadi di katoda itu langsung reduksi dari logam tersebut, atau dari Ca ini langsung. Maka ini reaksinya adalah Ca2+ ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Ca. Kemudian, yang di anoda itu yang diperhatikan pertama kali adalah jenis elektrodanya. Ini menggunakan platina. Platina merupakan suatu elektroda inert, ya, elektroda inert. Nah, tinggal kita lihat yang di sini. Ini ternyata Cl-. Cl- di sini adalah bagian dari ion halida. Maka menggunakan reaksi oksidasi yang seperti ini. Ya, karena di sini Cl-, ya X-nya ini diganti Cl saja. Maka di anoda adalah 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Nah, ini kebetulan elektronnya sudah sama di kiri dan di kanan, maka ini bisa langsung kita hilangkan atau kita coret. Dan total hasil reaksinya adalah CaCl2 menghasilkan Ca ditambah dengan Cl2. Ini adalah contoh yang nomor 2. Satu contoh lagi, misalkan yang di elektrolisis ini adalah larutan CuSO4 dengan elektroda seng. Bagaimana reaksi di katoda dan di anodanya? Kita lihat dulu, kalau CuSO4 dia mengalami ionisasi, jadinya adalah Cu2+ ditambah dengan SO4 2-. Nah, untuk reaksi di katoda kita lihat jenisnya larutan atau leburan. Ya, leburan itu nama lain dari lelehan ya.
Nah, ternyata di sini bentuknya adalah larutan. Tapi kan di sini Cu itu bukan dari golongan logam aktif, melainkan dia dari logam lain. Meskipun bentuknya larutan, tapi kalau logam lain, maka reaksi di katoda nanti langsung Cu yang mengalami reduksi, karena Cu ini bukan logam aktif. Sehingga reaksinya adalah Cu2+, ya, langsung mengalami reduksi, ketambahan 2 elektron menghasilkan endapan Cu. Kemudian di anodanya, anoda yang perlu dilihat adalah jenis elektrodanya dulu. Karena di sini elektrodanya yang digunakan adalah seng tidak merupakan elektroda inert, berarti dia adalah non-inert. Ya, karena dia adalah non-inert, maka yang teroksidasi adalah elektrodanya. Berarti seng sendiri yang mengalami oksidasi. Nah, seng itu simbolnya adalah Zn, mengalami oksidasi menghasilkan Zn2+ ditambah dengan 2 elektron. Kemudian ini elektron bisa kita sederhanakan atau kita coret karena ini jumlahnya sudah sama. Maka hasil total reaksinya adalah Cu2+ ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah dengan Zn2+. Nah, reaksi ini dapat ditulis yang lebih lengkap lagi ya. Untuk melengkapi reaksi ini, kalau ini kan namanya adalah reaksi ion ya. Nah, lengkapnya bagaimana? Ini tadi kan masih ada SO4. Maka sebenarnya yang 2+ baik dari Cu ataupun Zn ini sebenarnya dia berikatan dengan SO4 ya. Maka boleh ditulis secara lengkap CuSO4 ditambah dengan Zn menghasilkan Cu ditambah dengan Zn SO4.